Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Dilan. Dan kali ini kita masih ada di Wikipedia Dilan. Gua kali ini pengen ngebahas salah satu hal yang tragis sekali, sebuah tragedi yang mengerikan sekali, viral sekali, dan kejadiannya baru beberapa hari kemarin. Pas gue denger berita ini, di otak gue langsung, wah kayaknya kita harus buru-buru ngebahas hal ini nih. Makanya gue langsung mencari berita dan fakta-fakta apa saja yang terdapat di dalam tragedi ini. Disclaimer, hal ini yang pengen gue bahas itu untuk edukasi doang ya, tujuannya for educational purpose only. Dan buat kalian yang nonton ini, tolong jangan dicari bukti-bukti apapun itu soal dokumentasi tentang tragedi ini. Tolong jangan dicari di internet dimanapun, karena katanya dokumentasi video dan foto-fotonya udah tersebar kemana-mana. Langsung aja kita bahas. Ini dia tragedi mutilasi di Ciamis. Oke, ceritanya itu dimulai dari seorang pria Parubaya berusia 41 tahun yang tinggalnya di daerah Cisontrol, Ciamis ya. Kalau nggak salah sih Cisontrol ya. Bapak ini bernama Bapak Tarsum. Dan Bapak Tarsum ini berprofesi sebagai tukang jagal, atau bisa juga dibilang dia sebagai juragan hewan ternak seperti kambing, sapi, dan segala macamnya. Menurut warga setempat, Bapak Tarsum ini udah merasakan depresi yang sudah lumayan lama sekali, 1 tahun 2 tahun ke belakang, karena katanya dia sedang mengalami krisis ekonomi. Nah ya, jadi beberapa tahun yang lalu sampai sekarang, sampai tragedi ini H-1 tragedi ini terjadi lah ya, itu dia udah mengalami penurunan dalam penjualan dia. Kayak dia jual hewan ternak, dia jual daging potongnya itu sedang mengalami kekurangan yang drastis sekali. Dia memiliki seorang istri yang bernama Yanti yang berumur 40 tahun dan memiliki 2 orang anak yang masih SMA. Dan dia, Bapak Tarsum ini, memutilasi istrinya yang bernama Yanti tadi tuh. Dia memotong kaki dan lengan dari seorang istrinya tepat di depan rumahnya. Jadi di pekarangan rumahnya dia melakukan semua hal ini ya teman-teman ya. Jadi beberapa hari sebelum kejadian ini terjadi, Pak Tarsum ini udah beberapa kali melakukan percobaan bunuh diri, tapi selalu dicegah oleh warga setempat. Maka dari itu, hari di saat tragedi ini terjadi, warga itu sedang standby dari pagi sampai pagi lagi, sampai jam 5 subuh. Nah saat jam 5 subuh, banyak warga itu yang pulang untuk melakukan sholat subuh. Ada yang ke masjid, ada yang ke rumah. Tidak ada yang tahu, ternyata di jam 5 subuh itu Bapak Tarsum berdebat hebat dengan istrinya yang bernama Ibu Yanti tersebut. Jadi setelah mereka berdebat segala macam ya teman-teman ya, Ibu Yanti ini dipukul kepala belakangnya dengan benda tumpul oleh Bapak Tarsum. Saat dia tidak sadarkan diri, Bapak Tarsum langsung menyeret tubuhnya Ibu Yanti ke pekarangan rumahnya dan langsung memutilasinya di tempat itu juga teman-teman. Dan hal ini masih belum ketahuan oleh siapapun. Saat dia mutilasi segala macam, ini masih belum ketahuan siapapun. Sampai saat dimana Bapak Tarsum ini menjajakan daging istrinya, daging potong istrinya ke kampung setempat. Peser daging Yanti, yang jadi dia keliling kampung sambil ngomong peser daging Yanti, yang artinya belilah daging si Yanti. Ya, dan sebelum hari ini kejadian teman-teman, dia sempat menitipkan anaknya ke Pak RT dan dia berkata, "Pang didikan budak," itu artinya tolong didikin anak ya. Jadi itu artinya tolong didikin anak saya karena saya mau ngerantau ke Kalimantan. Nah, ternyata bukannya dia langsung merantau, tapi hari itu juga dia langsung melakukan tragedi ini teman-teman. Dan mungkin kalian udah pernah ngelihat videonya di Instagram atau di berita manapun di saat dia menjajakan daging istrinya di dalam menenteng-nenteng kaki istrinya ke kampung, dan akhirnya ngevideoin tuh kaget, Allahu Akbar. Akhirnya di situ selesai sudah videonya. Banyak juga yang bilang dia itu membawa keliling daging istrinya di dalam baskom. Nah makanya gue bilang tolong jangan dicari dokumentasi tentang tragedi ini, foto, video segala macam tolong jangan dicari, karena ini adalah hal yang sangat tragis sekali teman-teman. Gue sangat-sangat menyayangkan hal ini terjadi karena kalian tahu nggak, sebab dari ini semua adalah anak dari Bapak Tarsum itu memiliki hutang sebanyak 150 juta kepada rentenir, dan Bapak Tarsum yang sudah merasakan depresi yang hebat dari beberapa tahun yang lalu, itu dia semakin depresi dan semakin frustasi. Katanya dia sempat menjedotkan kepalanya ke tembok beberapa kali di hari tragedi ini terjadi. Nah, saat dia didatangi oleh rentenir ke rumah untuk menagih utang-utangnya, Ibu Yanti membela anaknya. Udah Pak, maafin, rezeki mah pasti ada.
untuk kita ngegantiin semua utang ini. Tapi Bapak Tarsum tidak bisa menerima semua alasan itu dan melakukan hal keji ini, teman-teman. Anaknya yang melakukan hutang sebanyak 150 juta itu, dia pakai uangnya untuk melakukan judi online, teman-teman. Jadi dia sudah sudah sangat stuck sekali dengan judi online, teman-teman. Apa yang amat sangat disayangkan, selain hal keji itu sangat dilarang sekali, teman-teman. Minjem uang ke rentenir juga udah bahaya banget ya. Minjem uang ke siapapun sebenarnya agak dilarang gitu. Kalau misal kita masih bisa survive, ngapain minjem gitu. Cuman kalau misalnya mentok emang buat kebutuhan sehari-hari, ya nggak apa-apa gitu minjem. Cuman ini buat judi online. Itu kedua ya, itu dua hal yang gue sayangin. Nah yang ketiga, gue amat sangat disayangkan instansi pemerintahan kita masih belum berhasil memblokir sampai ke akar-akarnya situs judi online, teman-teman. Mungkin lu udah denger banyak sekali apa yang terjadi akibat judi online. Nah tapi hal ini adalah hal yang paling gokil yang pernah gue denger dan gue baca tentang sebuah tragedi yang terjadi akibat judi online. Nah setelah itu Bapak Tarsum pun ditangkap oleh kepolisian setempat, dan ternyata teman-teman, gue baru baca-baca lagi, Bapak Tarsum ini ternyata terkenal sebagai orang yang baik hati, teman-teman. Jadi kalau misalnya dia punya dagangan daging potong sapi dan kambing dia yang waduh ini kayaknya kalau dibesokin gak bakal seger lagi nih, misalkan kayak busuk gitu ya. Akhirnya dia menjajakan daging kambing dan daging sapi yang sudah dipotong ke kampungnya dengan harga yang murah. Jadi kayak daripada kebuang nih, wah bapak ibu-ibu mendingan beli aja nih, harganya murah gitu. Bahkan kalau gak ada yang beli juga, dia ngasihin ke saudara-saudaranya. Emang udah sebaik itu, teman-teman. Tapi mungkin namanya manusia, rasa kesabarannya pasti ada batasnya, teman-teman ya. Cuman walaupun kesabaran orang ada batasnya, tetap gue tidak membenarkan hal ini terjadi ya, teman-teman ya. Walaupun lu sedang depresi, sedang ada di titik terendah, yang namanya kejahatan itu emang tidak ada yang dibenarkan ya, teman-teman ya. Ya kira-kira segitu aja. Intinya sekali lagi gue ingetin, ini hanya untuk edukasi, teman-teman ya. Dan tolong jangan dicari dokumentasi tentang tragedi ini, karena amat sangat disayangkan gitu seorang ibu yang selalu membela anaknya tapi malah kena imbasnya seperti ini. Kira-kira segitu dulu dari gua untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa di episode-episode lainnya. Gua Dylan, pamit undur diri.